Merdeka. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kalender liturgi Gereja Katolik menunjukkan kepada kita penghayatan kemerdekaan yang begitu dalam. Katakan kalau bertolak dari surat Santo Petrus bab 2, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kiranya hal ini bisa menjadi titik tolak yang sangat berharga bagi kita untuk menghayati arti kemerdekaan sedalam-dalamnya. Pertama, marilah kita tengok kenyataan masyarakat kita ketika Anda dan saya merayakan kemerdekaan. Apa yang ada di benak Anda? Balap karung, lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang. Tidak sedikit orang yang berpikir pokoknya 17-an yaitu acaranya. Padahal ada segitu banyak hal yang sangat indah untuk bisa merayakan dan merasakan apa arti kemerdekaan bagi kita. Satu, kita tidak bisa merayakan kemerdekaan tanpa rasa syukur. Bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan keringat dan darah dari para pendahulu kita, sehingga bangsa kita masuk ke gerbang kemerdekaan 17 Agustus 45. Orang kadang hanya menghayati itu sebagai sebuah waktu peralihan dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang dan kemudian menjadi zaman merdeka, dikatakan demikian. Tetapi apakah Anda sungguh-sungguh menangkap berapa pengorbanan yang telah dihabiskan untuk masuk dalam waktu yang sekecil itu? Sekian banyak masyarakat kecil yang telah menjadi korban romusa atau kerja paksa, tapi juga mereka yang kemudian memberikan diri secara heroik dengan semangat kepahlawanan. Bung Tomo, contoh yang luar biasa dalam hal ini. Tetapi apakah kita hanya akan menjajar nama-nama hebat itu? Tidak. Masih ada tokoh-tokoh yang juga tak kalah hebat yang datang dari Gereja Katolik, katakan. Ingatkah Anda akan Monsinyur Sugio Pranoto? Tokoh fenomenal menurut saya. Beliau yang sungguh-sungguh menunjukkan apa arti menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Saudaraku, siapakah dia? Dia adalah orang yang sungguh-sungguh dengan gigihnya, dengan caranya, dengan skill atau keterampilannya membela bangsa Indonesia di dunia barat, menceritakan lewat tulisan-tulisannya untuk menunjukkan bahwa kembalinya Belanda ke Indonesia pasca kemerdekaan sungguh-sungguh membuat orang Indonesia menderita. Inilah yang kelihatannya sepele tapi menjadi begitu berarti karena kehadirannya menjadi figur orang yang sungguh-sungguh 100% Katolik tapi juga sekaligus 100% Indonesia. Masih ada sekian banyak tokoh lain, mereka yang telah berdasarkan imannya keluar dari kedalaman imannya memberikan diri untuk bangsanya. Ignatius Lampriati, Yosudarso, I.J. Kasimo yang kemudian melanjutkan gagasan-gagasan Monsinyur Sugiono. Saudaraku sekalian, dengan menyebut nama-nama mereka dan sekian banyak nama pahlawan yang lain, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan mengantar kita menuju gerbang kemerdekaan lewat pengorbanan sekian banyak orang. Kalau kita mau berjalan lebih jauh lagi berbicara tentang kemerdekaan, saya yakin Anda pun tidak mau berhenti hanya menghayati kebebasan kita dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang. Tetapi kita mau menengok realitas apa yang ada di masyarakat. Kita mau melihat dengan mata yang berani memandang jauh bagaimana bangsa kita sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan
hari demi hari. Saudara-saudariku sekalian, kapan saatnya sebenarnya kita menjadi begitu terkurung dan tidak merdeka? Pada saat kita menghambakan diri pada kepentingan-kepentingan dunia kita, pada kenikmatan, menghambakan diri pada kekuasaan, menghambakan diri pada harta, menghambakan diri pada segala sesuatu yang sifatnya sementara. Kelihatannya orang merasa bebas di sana, kelihatannya orang merasa lengkap hidupnya di sana, tapi ternyata hal itu justru sering menggiring kita pada belenggu yang tiada ujung. Karena itu saudara-saudari sekalian yang berkasih, merayakan kemerdekaan tak boleh menutup mata pada kenyataan hidup bangsa kita yang sungguh-sungguh memerlukan spirit yang memerdekakan. Masih ada sekian banyak orang yang hidup di dalam penderitaan dunia. Masih ada sekian banyak orang Indonesia yang terpecah-pecah, bahkan saling menyingkirkan satu sama lain atas nama golongan. Masih ada bagian dari bangsa kita yang sungguh-sungguh merasa bahwa dunia ini miliknya sendiri ketika ia menabrak harta orang lain atau sekedar miliknya orang miskin, tidak merasa bersalah sedikit pun. Perayaan kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melihat realitas kita dengan jujur. Apa yang terjadi saat ini? Seperti apakah masyarakat kita saat ini? Bahwa masih banyak orang yang sungguh-sungguh masih menjerit hatinya. Mengapa janji kemerdekaan yang telah menjadi berkat Tuhan selama 70 tahun sekarang masih belum menetes ke dalam hidup saya, masih belum bisa menjadi hadiah kecil untuk saya? Saudaraku, kenyataan ini adalah ketukan tersendiri bagi kita semua. Apakah perayaan kemerdekaan juga mengalirkan spirit hidup kita untuk menjadi man for others, menjadi orang bagi sesama, menjadi manusia bagi orang lain, atau hanya menjadi man for ourselves, untuk menjadi orang bagi diri kita sendiri? Karena itu sangat indah dan layak kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Putra Sirah dalam bacaan pertama kalender liturgi kita hari ini. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Tentu saja ketika berbicara tentang ketertiban dan keteraturan, ini bukan hanya berbicara tentang baris berbaris yang kelihatan rapi teratur, bukan hanya ketaatan seluruh warga RT RW terhadap Bapak RT atau Bapak RW, bukan hanya itu, tetapi bagaimana segala sesuatu itu teratur pada posisinya, masing-masing mendapat bagiannya, masing-masing mendapat kesejahteraannya. Disitulah hal yang sangat berharga untuk kita semua. Bahkan kalau diteruskan, seperti penguasa bangsa, demikian pun para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Artinya apa? Artinya bukan hanya oleh satu kalangan, oleh semua pihak terlibat. Penulis Putra Sirah juga sangat jeli untuk melihat orang-orang yang begitu serakah dan menghancurkan. Dia berkata, raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya. Terdidik bukan berarti pendidikan tinggi. Terdidik bukan berarti pendidikan luar negeri. Terdidik berarti orang yang mau belajar dan menjadi bijak untuk melihat kepentingan sesama, untuk melihat keteraturan itu sendiri. Mereka orang-orang yang terdidik. Orang yang tidak terdidik, mereka yang akan menghancurkan sesama. Sekian banyak orang di luar dunia masih seperti ini. Indonesia tanah air siapa?
Katanya tanah air beta Indonesia sejak 45, katanya rakyat sejahtera. Nyatanya kini ku bertanya, petani digusur sawahnya, buruh murah miskin dan sengsara, sampai akhir menutup mata. Saudaraku sekalian, lagu itu mengandung begitu banyak pertanyaan. Siapa yang harus menjawab? Selamat merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Merdeka. Tuhan memberkati Anda sekalian. Tuhan memberkati bangsa Indonesia.